Assalamualaikum Bang Latif. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Latif? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di kawasan Jakarta Selatan. Betul ya? Betul. Jalan Palem 2, Petukangan Utara. Tepatnya sekarang saya sudah ada di kandang sapi Betawi Muda. Muda. Bener nih kandang nih. Benar. Kok aromanya kayak bukan kandang? Ya, nanti bisa lihat sendiri. Oh, oke. Ini kandang sapi Betawi Muda. Maksudnya apa nih? Apakah sapi-sapinya muda-muda atau gimana nih dari sisi nama nih? Iya, nama lebih ke arah histori, ya, histori dan lebih menunjukkan kewilayahan serta menunjukkan lebih ke arah kita mau nunjukin ke generasi muda, gitu, bahwa segala sesuatunya yang muda itu bisa berkarya, bisa usaha, dan bisa segalanya, gitu. Makanya kita namain Betawi Muda. Betawi Muda ya. Baik, pasti tahu ini. Asli. Yes. Asli. Ini sapi-sapi yang ada di kandang ini ada sapi apa aja? Berbagai jenis sapi ya, ada sapi jenis limosin, sapi jenis simental, PO, pegon, lalu ada sapi jenis Bali. Nah, itu jadi ini, lalu ada kerbau dan kambing. Jadi bervariasi lah. Kita lihat ya. Boleh, nanti kita lihat ya. Mau tahu juga nih, kenapa sih Bang Latif nih maksudnya memilih sapi atau ya sapi dan sejenisnya sebagai usaha yang dijalankan? Ya. Pertama sih lebih ke arah nilai tujuannya tetap investasi jangka panjang. Yang kedua lebih ke arah nilai keibadahan, ya, karena ini mempersiapkan orang untuk ibadah, gitu. Yang ketiga di Jakarta ini pangsa pasar terbesar untuk kurban. Jadi secara tidak langsung yang menjual hewan kurban juga terbatas, gitu. Nah ini kita lebih ke arah nih 3 poin itu tadi. Oke, nah terkait Jakarta ini juga saya tadi kan perjalanan ya. Iya. Saya nggak tahu kalau di sini tuh ada kandang sapi. Makanya tadi saya tanya nih benar nih kandang. Bener. Di Jakarta juga. Iya. Di padat penduduk juga. Iya betul. Ini nggak ada masalah sama warga sekitar atau seperti apa? Iya, dulu awal-awal sih pasti ada namanya komplain dan lain-lain, tapi lambat laun kita ketemu polanya, semuanya alhamdulillah sudah tidak ada lagi kendala lah. Ya pasti ada lah kendala di awal, tapi sudah bisa teratasi semuanya. Gitu. Kalau dari sisi perawatan, pakan di Jakarta tuh nggak sulit ya? Untuk pakan sebenarnya di Jakarta itu banyak sekali melimpah, gitu, tetapi tinggal kitanya aja mau apa enggak memanfaatkan itu. Jadi kalau beda hal kayak di kita, di rumput tuh banyak sekali, otomatis ada orang yang ngarit, ampas tahu, ampas tempe juga melimpah, lalu juga pakan-pakan tambahan. Nah kita yang perlu penting banget juga SDM-nya. Jadi kalau di Jakarta ini sangat tercukupi lah semuanya, tinggal kitanya mau apa enggak, gitu. Oh iya. Bang Latif, mau tahu gak? Siap. Boleh curhat dikit ya? Boleh. Tadi saya pas di jalan nih, saya udah siap-siap, waduh, sepatu takut kotor masuk becek, kandang. Iya. Pas di sini rapi, jadi jalan seperti gini. Iya. Ini lebih ke arah buat kenyamanan para customer sih, nggak hanya customer semuanya juga. Karena kan yang datang ke sini kadang ada truk sapi, lalu ada mobil-mobil bak, ada juga mobil-mobil pribadi, motor dan lain-lainnya. Jadi kita lebih ke arah ke titik kenyamanan seorang datang. Jadi di sini tidak merepresentasikan becek, tidak merepresentasikan bau, dan tidak merepresentasikan kumuh. Jadi datang ke sini ya ala kadarnya begini, gitu. Kita sudah membuat senyaman mungkin lah buat customer. Oke, gitu. Betul pemirsa, ini betul-betul seperti tidak ada di kandang ya. Betul sekali. Oke. Biar pemirsa nggak penasaran seperti apa tadi tempatnya kan udah bagus nih. Ya. Kita ke dalam gimana? Boleh, ayo kita bareng-bareng. Ayo pemirsa ya. Ayo, Bang. Ayo banget yuk. Aduh, ini baru masuk udah ada yang besar ini nih, jenis apa nih Bang Latif nih? Ini jenis simental. Simental. Kalau ini jenis sapi limosin. Ya, biasanya sapi-sapi jumbo dengan identik 2 jenis itulah. Gitu. Ini dari awal udah sebesar gini atau gimana? Enggak, kita sih ada yang beli rawatan, ada yang beli anakan, ada yang beli bakalan. Nah ini kita belinya dari bakalan. Dari bakalan, jadi kita rawat, alhamdulillah sudah bobot besar semua. Nih, kalau boleh bobot berapa nih? Ini udah 1,1 lebih. Wih, mantap. Ya.
Oke, dari tempat ini juga ya, apa minum-minum udah. Iya, kita buat rapi senyaman gitu. mungkin dari keramik lah biar lebih enak dilihatnya, lebih bersih. Oke, dari ini juga ya, atap semua. Betul, biar sirkulasi udaranya makanya kita buat tinggi, sirkulasi udaranya enak, lalu juga enggak terlalu pengap juga. Oke, kalau untuk jenis-jenis sapi ini sebenarnya Bang Latif ada cara tersendiri, maksudnya kandangnya harus seperti ini, aturan khususnya, atau seperti apa sih bagusnya? Iya, sebenarnya sih ada standar-standar kayak kita membuat kandang ada, tetapi prinsipnya buatlah sapi senyaman mungkin. Gitu, senyaman mungkin apa dengan ya kayak bobot sapi besar ya otomatis tempatnya agak lebih leluasa. Lalu dia nyaman juga untuk tiduran gitu. Kayak kita di situ kita karpetin gitu ya. Karpetin supaya kenapa dia tidak licin. Dan yang kedua juga mungkin hangat juga ketika tidur. Minum juga selalu standby, jadi ketika dia istirahat dia bisa minum kapanpun. Gitu. Ini kita siapin, ini tempat makan, ini tempat minumnya. Ini tempatnya dikelompokkan gitu gak untuk sapi-sapi yang bobot sekian? Ya, di ini tempat sih kita bilangnya kelas-kelas premiumnya lah, premiumnya. Lalu ada kelas-kelas yang lain juga, ada ekonomis, ada yang lain. Jadi di sini kita kelompokin, jadi kayak ini kelompok-kelompok yang besar, ini juga yang masih yang besar. Lalu yang di sana ada yang sedang-sedang dan ada yang kelas-kelas ekonomis. Jadi kita ada kelas-kelasnya di sini lah. Ada kelas-kelasnya. Iya. Oke, yuk kita lihat situ Bang Latif. Boleh. Oke, kita ke Iya. kandang. Nah ini apa nih? Kelompok apa nih? yang Ini udah lagi? untuk sama kelas premium juga, ini untuk bobot 600 ke atas, 600 sampai dengan 750. Mhm. Jadi ada kelas-kelasnya juga. Oke. Nah, Bang Latif, untuk kan Iya. dari apa jenis sapi itu kan banyak ya, kategori Iya. banyak kan, kandangnya juga terpisah-pisah. Ini Iya. untuk pengurusannya, perawatan yang dilakukan seperti apa nih? Iya, kita sebenarnya sama dengan yang lain-lainnya. Untuk kayak perawatan-perawatan di sini sama, ketika sapi datang kita tempatkan di tempat yang enak, nyaman. Lalu yang kedua untuk perawatannya kita makan sehari bisa 3 sampai 4 kali. Jadi tetap ada pagi rumput atau hijauan, siang comboran, lalu sore ada comboran lagi, malam ada rumput lagi, hijauan lagi. Jadi ini, dan setiap hari juga harus mandi. Jadi ini sapi-sapi sini bersih-bersih. Pagi mandi, sore mandi. Oh, sehari 2 kali? Sehari 2 kali, sama dengan kayak manusia juga. Kayak manusia. Iya, bedanya dia nggak sampo sama gosok gigi aja. Oke. Oke, berarti benar-benar harus dijaga. Nah, terkait makan itu kan sehari 3 kali ya? Ya, Itu- minimal 3 kali. Oh, minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Itu di jam-jam berapa sih ideal Iya. bagusnya untuk pemberian makan itu? Ya, setiap orang punya pola, tapi kalau saya di sini pola ya paginya ketika dia bangun tidur udah makan hijauan, sarapan dia. Nanti makan siangnya, lunchnya dia makan comboran. Comboran itu tadi ada ampas tahu, ampas tempe, ada konsentrat, ada probiotik, sama ada sedikit premix mineral. Jadi dicampur, dikasih air, lalu dia makan gitu. Jadi kebutuhan tadi kalau hijauan kan kebutuhan seratnya, kalau ini kebutuhan protein dan tambahan lainnya. Jadi tercukupi buat sapi gitu. Sapi ini butuh protein ya melalui tadi ampas tahu. Gitu. Jadi semua yang dibutuhkan sapi kita coba kasih untuk beliau. Gitu. Oke. Nah, itu kan kita lihat juga selain sapi ada Ya. kambing juga. Ada kambing. Nah, ini kalau dari sisi perawatan sekaligus mungkin dari risiko tingkat kematian itu Iya. gimana nih antara Ya. sapi dan kambing? Kalau di perawatan sih memang enakan sapi. Oh, Ya, enakan sapi itu, cuman memang dia pakannya lebih banyak. Kalau kambing kita nggak terlalu mandiin, palingnya seminggu sekali atau sebulan 2 kali lah, nggak terlalu sering. Tetapi resiko kematian kambing lebih besar gitu, karena kambing sangat rentan lah dengan cuaca, dengan pakan itu rentan banget lah. Tapi kalau sapi dia apa aja juga masih ada inilah, daya tahan tubuh dia lebih kuat sedikit lah dibandingkan kambing. Gitu. mungkin dari posturnya juga Iya, besar. dan dari nilai value ini juga ya sapi lebih menjanjikan lah. Kalau kambing ya ada juga, tapi saya lebih fokuskan ke sapi sama kerbau lah.
Oke, Bang Latif, tadi kan Bang Latif nih singgung terkait artinya Iya. dari mulai awal sampai dengan panen atau dijual itu kan Iya. ada waktu proses penggemukan ya, Iya, kasih iya. makan. Nah itu kisaran berapa lama itu? Ya, saya di sini penggemukannya ada ada berbagai cara. Pertama, ada yang kita rawat selama 2 tahun. Itu kita beli bakal-bakalan untuk cetak-cetak yang besar, yang jumbo-jumbonya. Ada juga yang perawatan setahun. Setahun ini berarti setelah Idul Adha selesai, Lebaran Haji, kita beli lagi tuh untuk kita rawat setahun lagi. Oh. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi kita berbagai ini. Kenapa kita rawat lama? Karena lebih kita menjaga kualitas hewan itu. Gitu. Jadi kita bukan dari luar kota, misalnya dari Jawa atau dari Sumatera, kita datang langsung jual, enggak. Kita rawat dulu biar pulih dulu. Dia perjalanan jauh, penyesuaian makan, tempat dan lain-lain kita rawat. Nanti dengan sendirinya akan berproses, mulai makan enak, mulai makan gemuk. Jadi kita mandikan. Nah itu makanya kita coba rawat sapi itu dari lama-lama supaya customer datang ke sini nih sapinya sehat-sehat, bersih-bersih, gemuk dan lainnya. Oke. Gitu. Berarti dengan kata lain setelah misalnya Idul Adha nih dijual kan, terus dengan kata lain berarti ini kandang sama sekali nggak pernah kosong dong? Nggak pernah. Dan sudah dipastikan tidak akan pernah kosong. Karena kenapa? Kita ampas tahu selalu ada. Jadi itu kan produksi terus pabrik ampas tahu tempe. Nah itu kalau misalnya sampai kosong kasihan, beliau juga numpuk. Nah kita juga harus nggak boleh gitu, kita harus tetap ambil ampas tahu. Iya, sama kita punya karyawan di sini ya tetap kita kasih gaji dan lain-lain, makanya tetap ada sapi. Mau kapan pun datang ke sini udah ada gitu, kita rawat lama. Dan bahkan juga kita nggak jual semuanya, kita siapkan pedet-pedet atau bakalan untuk tahun-tahun selanjutnya udah ada. Oke. Bang, ngomong-ngomong sambil jalan situ, Bang, ini Boleh. kapasitas nih kandang nih. Estimasi lah ya. Iya. Berapa banyak Kalau ekor? untuk kandang dengan adanya perluasan bisa sampai 250. 250. Tetapi saat ini baru terisi kurang lebih sekitar 200 ekor. Oh, oke. Bang, lanjut lagi, Bang. Ayo, Asik kita nih lihat yang ngobrol-ngobrol lain. nih. Wah, ini ada beda lagi nih, Bang Latif nih. Iya, ya. Ini jenis kerbau. Kebo lah, kerbau. Iya. Oke. Nah, emang sebenarnya di kandang ini ada apa aja sih jenisnya? Kan tadi sapi, Iya. ada kerbau juga, Ada ternyata. kerbau, ada kambing juga. Nah, ini salah satu yang lumayan juga ramai juga di kita, kerbau. Nah, ini kerbau ada lumayan, ada beberapa ekor, di sana juga ada. Biasanya kan kita ngeliatnya di sawah aja nih. Benar. Nah, kita rawat sama dengan sapi sebenarnya bisa. Nah, ini kita rawat dengan sapi yang makanya bulat-bulat semua. Oke. Iya. Nah, kalau ini apa peminat ya konsumen ini biasa kalau kerbau ini Ya segmented sih. Ini segmen lebih kebanyakan orang-orang yang asli Jakarta, orang-orang Betawi yang lebih banyak ambil kerbau ini. Iya. Karena memang kenapa nggak terlalu banyak ambil kerbau orang-orang yang lain? Ini ininya terbatas sih sebenarnya yang bisa diolahnya terbatas. Tetapi kelezatannya mantap, itu enak. dari sisi kelezatan Iya, enak ya? lebih enak gitu. Oh, dari sisi pengurusan sama aja ya? Sama aja, sama dengan sapi, hampir sama lah. Gitu. Oke, nah kan ada kambing, ada sapi, ada kerbau juga. Iya. Nah, kalau misal sapi nih ya, sapi itu Iya. tipe-tipenya ada apa? Kan ada premium tuh yang tingkat premium lah. Iya, tadi yang super lah. kelas-kelas ekonomisnya Kelas-kelas. maksudnya, Pak. Iya. Ada apa aja nih? Ya, nanti kalau untuk kelas-kelas ekonomis untuk sapinya, kita ada jenis-jenis sapi Bali. Sapi Bali, lalu ada jenis-jenis sapi pegonan juga. Pegonan itu udah campur-campuran. Lalu ada juga sapi-sapi Flores. Jadi kita untuk harga-harga mulai dari 16 juta sampai dengan 25 juta, banyak juga variasinya kita di sini. Oke. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari apa ya penentu indikator ya sapi itu dikelompokkan tipe ini tipe itu biasanya dilihat Di dari bobot aja sih, di Bobot ya? bobot tubuh, di beratnya sapi. Jadi kita udah bisa menaksir ini berat berapa, ini berat apa. Tapi di sini saya sistemnya ini mau keluar ini lah dong. Kita sistemnya lebih ke arah jogrok aja sih jual di sini. Jogrok. Jadi kita keluarin sapi, ini kita taksir harga berapa. Oh, begini caranya. Nah itu pas tuh, keluar. Pas tuh. ya. Ada ini ya, ditemenin gitu ya. Ditemenin nggak apa-apa. Nah, oke Bang Latif ini Nggak ada. bau dan nggak ada lalat di sini. Iya betul ya.
Oke, nah ini menarik juga, nggak bau dan nggak ada lalat. Ini ada gimana maksudnya? Ada Iya. kayak apa ya? Alat tertentu. Sebenarnya yang paling pertama adalah sirkulasi udara. Ya, Oke. tempat kita usahakan jangan tertutup sekali. Kalau tertutup kan udara agak lebih pengap lah. Jadi kita tempat agak lebih semi terbuka. Lalu yang kedua kita hijauan. Jadi kita kenapa di sini ada banyak hijauan-hijauan? Iya benar. Ya, itu untuk menyerap lah pohon-pohon bambu atau tanaman yang lain hijau menyerap istilahnya ada antioksidan untuk tersendiri gitu yang dari luar auranya nggak bisa masuk, yang dari luar dalam juga nggak bisa keluar. Lalu kita dari pakan. Oke. Pakan itu mempengaruhi pakan itu ya kalau misalnya pakannya kotor cenderung sapinya juga kurang ini. Kita pakan ini yang pakan terjamin dan kita kasih probiotik juga tadi. Probiotik jadi Oke. otomatis yang keluar dari dia tidak ada lalat, tidak bau juga gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan hewan terjaga dengan apa tadi? Kebersihannya, mandi setiap hari. Jadi ini betul. ya yang kotoran-kotoran ini nanti pagi sore bersih semuanya. Nanti juga ini hewan dimandikan pagi sore. Oke. Jadi mulus-mulus gitu. Iya benar ya, mulus-mulus ya. Mandinya aja 2 kali sehari. Dua ya. kali sehari sama seperti manusia lah. Ya. Yang mandiin kalau nggak 2 kali sehari malu tuh ya. Ya malu dia betul sekali. Ini ngomong-ngomong yang ngurus tim ada berapa nih yang Saya karyawan perawatan? kurang lebih di sini kita lebih lebihnya rekan kerja lah. Saya Rekan nggak bilang kerja. anak kandang, nggak bilang ini rekan kerja. Kita di sini partner kerja juga ada kurang lebih sekitar 6 orang. 6 orang. 6 ya? orang. Tapi nanti karena ini udah mendekati nanti biasanya kalau udah mendekati Idul Kurban kita nambah orang untuk karena memang kebutuhannya agak besar lah. Jadi kita harus nambah sumber daya juga. Oke. Gitu. Ini nggak digerebek ya, karena ini kumpul kebo nih. Wah, bisa. Iya, jangan- nggak di tempat lain digerebek, di sini nggak digerebek. Bener. Aman di sini. Soalnya kumpul kebo bener yang kumpul ya. Kumpul, betul sekali. Nah, oke. Nah, ini Bang Latif ada yang menarik nih yang saya lihat itu Iya. ada semacam apa ya? Nama ya dikalungkan di Ya. sapi. Tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya ya. Ini Itu, iya. gimana nih? Tip atau seperti apa nih konsepnya? Sebenarnya segini ini karena memang kandang sekarang ini orang lebih cenderung untuk kurban itu cari di kandang. Kenapa di kandang itu? Pertama hewan lebih terjaga kualitasnya, lalu juga lebih puas milihnya. Yang ketiga ya tadi dari jauh-jauh hari sudah bisa memilih gitu. Nah itulah akhirnya orang customer sekarang ini lebih datengin kandang untuk beli gitu. Oke. Nah di sana lihat udah ada beberapa yang ditandain Iya, ini, kayak itu ya ada beberapa tandain itu udah bookingan orang dari jauh-jauh hari. Oke. Ya ada yang udah hamin 3 bulan, hamin 2 bulan sudah pada datang customer datang ke sini. Oke. Gitu. Berarti sampai dengan si customer diantar barang Iya. itu perawatan semua. Ya beli itu pakan. jadi kita sudah menjamin semuanya. Kalau ada sapi yang sakit, sapi yang cacat kita ganti. Lalu juga di sini kesehatan hewan terjamin. Kita yang ini juga kita yang jamin juga. Lalu terkait dengan biaya perawatan sudah tidak ada lagi. Ini udah free semuanya termasuk ongkir sampai di tempat untuk Jabodetabek. Jadi tinggal duduk manis sudah nggak memikirkan lagi. Kalau udah dekat kita mikirin hewan kurban, waduh nyarinya susah, lagi juga pilihannya terbatas. Nah ini jauh-jauh hari udah lebih puas lah. Oke. Bobot juga bertambah, yang dia belinya sekarang hari H jadi nambah karena di sini kan makannya terus, perawatannya terus gitu, nggak bukan sapi yang udah dibayarin, didiemin aja tetap dirawat gitu. Oke. Tapi harga itu naik nggak atau konsepnya gimana kan? Enggak, kita sudah flat harga. Kita misalnya hamin 2 bulan dengan harga segini sudah sampai hari H. Oh. Sudah tidak keluar biaya lagi. Nah itu yang akhirnya membuat customer balik itu puas dengan metode itu aja. Assalamualaikum. Salam. Aduh, lagi ngapain nih? Ini lagi milih-milih sapi, Bang. Dengan Pak siapa? Dengan Bang Alul. Bang Alul, pemirsa salah satu pelanggan setia ya. Iya. Ini mau beli apa rencana nih?
Ini lagi nyari sapi buat besok nih kurban. Bukan Oke. emang langganan kita di sini setiap tahun sama Bang Haji Latif di kandang Betawi Muda. Betawi Muda ya. Kenapa nih boleh tahu memilih kandang sapi Betawi Muda sebagai tempat langganan membeli sapi? Iya, Alasannya kalau- kenapa? Kalau di sini emang kita nggak ragukan lagi dah, dari kandangnya udah kelihatan bersih. Mhm. Terus sapinya juga terawat, dimandiin juga. Begitu diantar ke rumah kita pun juga bersih itu sapi. Alhamdulillah ada peningkatan setelah kita beli nih sebulan sebelum Idul Adha, kita beli sebulan sebelumnya nih. Ntar pas datang ke rumah lebih gede lagi dari yang awal kita lihat. Oh, nah ini kan beli sapinya artinya sebulan sebelum Idul Adha. Iya. Itu dititipin di sini aja nih. Dititipin di sini aja, alhamdulillah nggak kena biaya lagi. Oh, Itu luar biasanya di kandang Betawi Muda tuh. pakan semua udah terjamin Makan semua udah Kita- terjamin. Dijamin juga, jadi kalau ada cacat atau apa nanti diganti gitu. Seandainya nih Aha. mungkin di tengah bulan tuh cacat, nanti kita diganti sama sapi yang sehat lagi. Gitu. Oh gitu. Oke Jadi, oke. Ya kita setiap tahun memang di sini. Gitu. Pelanggan setia lah ya. Iya. Udah berapa tahun Mang? Udah ada tahun keempat ini. Waduh luar biasa. Udah nggak diragukan lagi berarti ya. Bukan lagi insya Allah sini yang kayak begini-begini nih kita niatin nih udah. Gede ya. Iya gede banget Masya Allah. Oke, Bang Latif, pemirsa kita masih di kandang nih pemirsa nih, Iya. santai, duduk begini Bang ya. Sambil ngopi-ngopi ya. Sambil ngopi-ngopi. Nah, ngopi dulu ya. Nih, ngomong gimana nih Bang, misalnya orang pesan itu biasa Bang Latif berapa bulan sebelumnya sudah di open lah, open order ibaratnya Iya. ya. Kalau saya sih lebih cenderung di sini mulai yang pada booking teman-teman itu setelah Idul Fitri. Oh, setelah itu. Iya, karena kalau misalnya sebelum Idul Fitri yang lain-lain, biar kita fokus penggemukannya aja dulu. Ya, jadi nanti kalau Idul Fitri H-7 itu udah rame pada datang. Udah mulai dia dari musola, dari masjid, dari teman-teman yang biasa beli, itu udah mulai cari-cari hewan kurbannya. Oh. Gitu ya. Nah Bang Latif, ini menarik juga sebagai pengusaha di bidang ini Bang ya. Selain customer yang langsung ke kandang ini, itu Iya. gimana cara Bang Latif mempromosikan pemasarannya seperti apa sih? Sebenarnya sih saya tidak terlalu istimewa dan sama dengan yang lainnya lah. Mungkin sekarang ada lagi ramai YouTube, lagi ramai media sosial, tetap semua kita pakai media sosial. Nah, yang kedua juga kita karena di sini tempatnya juga bersih, nyaman. Jadi dari mulut ke mulut itu yang sebenarnya yang paling penting banget. Ya, dari mulut ke mulut customer dari sana di sana. Nah, ini yang saat ini sebenarnya efektif itu. Gitu. Jadi kita semua kita coba dari media sosial Facebook, IG, Instagram, lalu YouTube, lalu yang lain-lain juga kita pakai WA, di grup kita share. Itu tetaplah untuk promosi. Tapi yang tidak kalah pentingnya jaga juga kualitasnya Jaga tempat. kualitasnya. Jadi ya dengan omongan customer dengan customer, nah ini yang sangat efektif gitu. Dari mulut ke mulut lah Dari mulut istilahnya. ke ya. mulut ya. Oke, nah kalau untuk itu bisa lihat-lihat ya Instagram, Nah, Facebook boleh itu di apa nanti tuh? Instagram kita di kandang Betawi Muda, lalu Facebook juga di kandang sapi Betawi Muda, lalu di YouTube juga ada di Betawi Muda. Betawi Jangan Muda. lupa ya, tonton nanti. Jangan lupa pemirsa. Ya. Nah, kalau misalnya pengen hubungin Bang Latif langsung nih, di mana Boleh, biasanya? nanti bisa di WA di 08111512200 atau di 081314802200, ada juga di 081281859809. Jadi ada 3 nomor lah. Oke. Nah kalau alamat lengkap sih, tahu kan pemirsa nggak lihat dari Boleh. awal nih. Ya, nanti yang mau Gimana alamat datang ke lengkapnya? sini, yang mau lihat-lihat, sharing-sharing belajar, ataupun customer yang mau hadir, silakan di kandang sapi Betawi Muda, tepatnya di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nanti di bawah tower di belakang pasar Taman Alfa. Oke, jangan lupa ada ininya nih tandanya ya. Salamnya. Ya, kita enak kok mobil bisa masuk, akses lebih mudah lah. Lebih mudah ya. Nah untuk kisaran harga boleh dong. Tahu Ya. dong, bisnis berapa sih? Ya, untuk sapi kita mulai dari harga 16-an, 18-an, kita variatif sampai dengan di atas 100. Mm-mm. Kalau untuk kerbau kita range dari mulai harga 23 sampai dengan 30. Kalau kambing kita di atas 3,5-an lah. Tiga. Kambing sampai 10 jutaan.
Oke. Nah, Bang Latif nih katanya dengar-dengar Bang Latif boleh nih katanya ya, ada orang mau belajar bisa di sini. Silakan kita sharing bareng, kita sama saya juga masih proses belajar. Jadi bagi sahabat muda, teman-teman semuanya yang mau belajar ternak, ayo bareng. Saya juga masih proses belajar. Karena ya itu kita berusaha semanfaat buat orang lain lah. Itu hoilinas anfahulinas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bakti buat semuanya, bermanfaat buat semuanya. Khairanas anfa'um linnas ya, benar. Mahal lagi ntar. Wah, enggak, kita sharing bareng aja. Nah, buat teman-teman nih, terutama anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda inilah yang kita perlu rangsang untuk jiwa wirausahanya. Gitu. Jadi siapapun yang mau usaha, ayo kita bareng-bareng belajar, tunjukin bahwa anak-anak muda ini bisa berwirausaha dengan berternak. Ada yang mau pertanian silakan, ada yang mau entrepreneur digital yang lain-lain silakan. Kalau saya lebih ke ternak aja. Ke ternak ya? Iya. Oke, langsung aja datang pemirsa ke sini ya. Temuin nih Bang Latif. Ya, kita ngopi-ngopi bareng lah. Ngopi-ngopi bareng ya. Goreng ya. Oke. Nah, sejauh ini biasa pengiriman kemana aja nih Bang? Kita wilayah alhamdulillah sampai dengan saat ini Jabodetabek semua sudah, ke Sukabumi, lalu juga Puncak, Cianjur, daerah-daerah Balaraja, ya customernya sampai sejauh itulah. Tapi paling banyak kayak Jabodetabek aja. Jabodetabek ya? Iya. Oke, saya mau tahu nih apa sih yang Bang Latif rasakan mungkin apa ya kesulitan, kendala selama ini dan bagaimana Bang Latif mengatasinya? Ya, sebenarnya yang saat ini kalau kendala yang paling penting banget sih adalah SDM sih ya. Karena di Jakarta ini kan nyari pegawai yang jujur, yang kerja keras, terus juga menyayangi ternak kita ini yang paling penting. Yang kedua tentunya saja ya tadi lingkungan gitu, kita menjaga lingkungan. Yang ketiga juga saat ini juga pakan juga ada sama. Yang terakhir adalah kesehatan hewan. Karena kenapa? Ini udara ataupun cuaca kan fluktuatif pada hujan, panas dan lain-lain lah. Nah disitulah kita menjaga kesehatan hewan juga penting, jangan sampai sakit, jangan sampai mati dan lain-lain. Itu saat ini keingin kita sih. Kan kalau di Jakarta memang lahan terbatas sih, jadi kalau untuk pengembangan pakan ya kita harus memanfaatkan apa yang ada di kita gitu. Benar. Apa nih harapan ke depan Bang Latif terkait usaha yang sedang dijalankan ini? Ya, ke depan ya semoga kita sama semua tujuannya berkembang, menjadi lebih maju lagi, lalu juga ya bermanfaat buat umat lah, khususnya untuk beribadah dalam hal berkurban. Lalu juga kita mengharapkan ya anak-anak muda jangan gengsi untuk berternak, jangan gengsi untuk bertani. Apapun yang dilakukan anak muda itu menjadi trendsetter buat semuanya. Nah, jadi selama ini yang ternak kan orang-orang tua nih, yang belajar kayak sapi, kambing dan lain-lainnya. Justru sekarang ayo anak muda tampil, anak-anak muda jadi barisan terdepan dan anak-anak muda menjadi contoh buat yang lainnya. Ya. Jadi pemuda ya? Pemuda harus maju. Oke, Bang itu. Thank you banget, terima kasih banyak. Baik, saya terima kasih sudah main-main ke saung kita nih, ke gubuk kita, kandang kita ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga nih, mohon maaf kalau salah-salah kata. Sudah diizinkan main ke kandang, tapi kayak bukan kandang. Cluster. Semoga usaha semakin lancar, berkah dan bermanfaat untuk semua orang ya. Amin. Ya. Nah demikian pemirsa kisi-kisi liputan bersama Bang Latif, seorang pengusaha yang dikenal dengan kandang sapi Betawi muda. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini boleh kita makan lagi nih. Ayo, silakan dicobain. Nah, ini ada pisang gorengnya. Sip. Kopi lagi nambah.